5, 4, 3, 2, 1. Shalom semuanya. Wah, udah lama nih kita nggak ibadah ya. Ini ibadah online pertama pemuda. Yuk, semuanya mari kita lebih sungguh-sungguh memuji Tuhan, lebih mendalami menghayati pujian dan penyembahan ini. Kita angkat suatu lagu pujian seperti Bapa sayang anaknya. Sungguh kasih
Masih semangat gak memuji Tuhan? Haleluya. Kita nggak ada lelahnya untuk bekerja bersama Tuhan ya. Dan kita akan menyanyikan sebuah lagu, kita jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
menjalankan aktivitasnya. Ayo, kita akan menyanyikan Ku Diberi Kuasa. cepat pulih dari keadaan yang ada di negara ini, biar kita bisa beribadah kembali, biar Indonesia dipulihkan semuanya dan mengabulkan nama Tuhan.
sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Engkau berkati Bapa, Engkau suci kuduskan Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom anak-anak muda, shalom anak-anak sahabat Komisi Pemuda Remaja GPDI Philadelphia. Apa kabar semuanya? Kita bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini kita melaksanakan ibadah online. Dan esensi ibadah tetap sama walaupun secara online teman-teman semua mengikutinya di rumah. Oleh karena itu beribadah dengan baik dan benar, dengan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil nonton, jangan sambil makan, ya. Dengar firman Tuhan, ibadah seperti biasanya kita di gereja. Mari kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa sekitar hampir 2 bulan kita tidak ibadah secara live di gereja. Dan saya juga percaya bahwa kita berdoa bersama-sama supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu di dunia dan khususnya di Indonesia, supaya kita bisa bebas beribadah lagi bersama-sama, bertemu dengan teman-teman. Dan saya percaya bahwa kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan membuka Alkitab kita semuanya di dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-16. Jadi malam ini saya akan sharing satu ayat kepada kita semua untuk meneguhkan kita di tengah-tengah COVID-19, di tengah-tengah tantangan masalah yang sedang melanda dunia dan juga Indonesia. Yesaya 49 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Firman Tuhan ini datang kepada Nabi Yesaya, kepada orang-orang Israel pada masa itu. Jadi Tuhan sedang berbicara kepada orang-orang Israel bahwa mereka umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasihi, yang disayangi oleh Tuhan. Walaupun mereka berada di dalam pergumulan, dalam penderitaan, dalam masalah, dalam persoalan, namun Tuhan datang, firman-Nya datang kepada mereka bahwa mereka dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, tema renungan kita malam hari ini adalah Anda berharga di mata Tuhan. Sekali lagi saya ulang, tema perenungan kita malam ini adalah Anda berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan tidak ditentukan oleh kehebatan kita, oleh postur tubuh kita, oleh face kita yang cantik, yang ganteng. Kita berharga bukan karena latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan kita yang hebat, bukan. Jadi kita berharga di mata Tuhan, kita spesial di mata Tuhan karena Tuhan telah memilih kita, menebus kita, menyelamatkan kita, dan menjadikan kita anak-anak kesayangannya. Nah, malam hari ini teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, Anda pun berharga di mata Tuhan. Siapapun Anda, apapun latar belakang pendidikan Anda, latar belakang sosial Anda, latar belakang ekonomi Anda, siapapun Anda, bagaimanapun keadaan Anda, keadaan rumah Anda, keadaan fisik Anda, keadaan ekonomi Anda, apapun, engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, saya mau katakan kepada Anda malam hari ini, sehingga tidak ada seorang pun yang minder tentang dirinya, minder tentang hidupnya. Dia merasa bahwa dia tidak berharga. Jangan merasa tidak berguna. Jangan merasa
tidak ada faedahnya. Tidak, engkau berharga di mata Tuhan. Kalau Tuhan sudah menciptakan engkau dan mengizinkan, menghendaki engkau hidup di muka bumi ini, itu artinya bahwa Allah punya rencana yang luar biasa dalam hidup saudara. Nah, oleh karena itu, kenapa kita berharga di mata Tuhan? Atau apa buktinya kita berharga di mata Tuhan? Saya akan membagikan 3 alasan kita berharga atau spesial di mata Tuhan. Yang pertama, Allah yang menjadi pelukis kita. Allah sendirilah yang menjadi pelukis hidup kita. Dikatakan tadi, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi kita spesial, berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama, Allah sendirilah yang melukis kita, bukan orang lain. Di dunia ini ada beberapa orang yang terkenal sebagai pelukis yang andal, pelukis yang hebat. Misalnya Titian, Pablo Picasso, Da Vinci Code. Itu pelukis-pelukis ternama sepanjang sejarah. Itu pelukis-pelukis hebat. Dan karya-karya mereka, lukisan-lukisan mereka itu sampai dengan triliun rupiah. Kenapa? Karena begitu luar biasa. Bahkan saya membaca sebuah artikel bahwa lukisan termahal, yaitu namanya Salvator Mundi, yang ditulis oleh Da Vinci Code, harganya 6,3 triliun. Bayangkan betapa mahalnya lukisan itu. Tetapi saya mau dengar, saya mau katakan, saya mau tegaskan kepada Anda, anak-anak muda, kepada umat-umat Tuhan, kalau Titian pelukis terkenal dan pelukis yang ternama, kalau Pablo Picasso, Da Vinci Code, mereka pelukis-pelukis yang hebat dan karya-karya mereka sampai triliunan rupiah. Dengar baik, Anda lebih berharga dari itu. Kenapa? Karena yang melukis Anda, yang melukis kita, bukan Da Vinci Code, bukan Pablo Picasso, bukan Titian. Yang melukis kita adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Berarti kalau Tuhan yang melukis kita, betapa mahalnya kita, betapa berharganya kita. Kita lebih mahal dari apapun, kita lebih berharga dari apapun. Oleh karena itu teman-teman, hargai dirimu, karena engkau begitu spesial, begitu mahal di mata Tuhan. Engkau tidak bisa dibeli dengan uang, engkau tidak bisa ditebus dengan emas dan perak. Firman Allah berkata dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan dikatakan bahwa Tuhan menebus kita bukan dengan emas dan perak. Tuhan menebus, menyelamatkan kita bukan dengan barang yang fana, melainkan darah Yesus Kristus. Hanya itu yang sanggup membeli, menebus kita. Dan dengar baik, tidak ada satupun mata uang di dunia ini yang sanggup membayar betapa tingginya nilainya harga dari darah Yesus. Begitulah berharganya kita. Oleh karena itu teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, percayalah bahwa hidupmu begitu spesial di mata Tuhan. Jangan engkau sia-siakan kehidupanmu. Pergunakanlah hidupmu yang begitu mahal itu, yang dilukis oleh Tuhan, dengan melayani Tuhan. Pakailah tubuhmu, pakailah hidupmu, pakailah tenagamu, pakailah pikiranmu, pakailah hidupmu yang begitu mahal itu untuk memuliakan Tuhan, untuk berbuat yang benar, untuk berbuat yang suci, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama, untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi lingkungan, sehingga keberadaan hidupmu di dunia ini tidak akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena kau begitu berharga di mata Tuhan. Yang kedua, alasan yang kedua, kita berharga di mata Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan melukis kita di telapak tangan Tuhan. Ya kan? Di telapak tangan Tuhan. Jadi lukisan-lukisan yang mewah, yang mahal
itu ditulis di atas kanvas, di atas kain yang tipis dan juga kain yang tebal dan mahal. Lalu baru dibuat lukisan sesuai dengan kemauan para pelukis atau sesuai dengan permintaan. Itu di atas kanvas. Lukisan saja di atas kanvas itu sampai triliunan rupiah. Tapi dengar baik, engkau ditulis bukan di atas kanvas, engkau ditulis bukan di atas kertas, engkau ditulis di telapak tangan Tuhan sendiri. Kenapa? Karena engkau begitu spesial, engkau begitu berharga. Saking berharga engkau di mata Tuhan, engkau dilukis di telapak tangan Tuhan. Ya kan? Kalau engkau dilukis di kanvas, semahal apapun tuh kanvas bisa rusak. Engkau dilukis di kertas sekuat, semahal, sebagus apapun yang namanya kertas, suatu saat pasti akan musnah, pasti akan rusak. Tetapi dengar baik, engkau dilukis di telapak tangan Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang merusak engkau. Tidak ada seorang pun yang mengganggu engkau. Tidak ada seorang pun yang sanggup menghancurkan hidupmu. Kenapa? Karena engkau ada di tangan Tuhan. Amin. Bayangkan loh, engkau tidak bisa dimusnahkan oleh apapun, karena engkau ditulis di telapak tangan Tuhan. Ya kan? Begitu indah, begitu mulia, begitu mahal hidup kita yang telah ditebus oleh darah Yesus. Jadi teman-teman yang saya kasih di dalam Tuhan, jangan ada seorang pun yang merasa rendah diri dengan berbagai faktor dunia ini. Tetapi yakini dirimu. Siapapun engkau yang sedang mendengar firman Tuhan ini, mungkin engkau ada di rumah sekarang ini, sedang menonton, sedang mendengarkan, sedang menyaksikan khotbah ini. Dengar baik, siapapun dirimu. Mungkin orang lain merendahkan engkau, mungkin orang lain menghina engkau, orang lain mengolok-olok engkau, orang lain menolak engkau, orang lain tidak mempedulikan engkau, orang lain tidak menghargai engkau, orang lain tidak menghormati engkau, orang lain tidak peduli kepadamu. Tapi dengar baik, jangan kecewa, jangan menyerah, jangan minder, jangan sakit hati. Kenapa? Orang dunia siapapun boleh bicara apa saja, tapi dengar baik, hidupmu tidak ditentukan apa kata orang. Hidupmu tidak ditentukan apa kalimat-kalimat orang. Hidupmu ditentukan oleh perkataan Tuhan. Hidupmu ditentukan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kau ada di tangan Tuhan. Ketika engkau digenggam oleh Tuhan, ketika engkau dipegang oleh Tuhan, maka dengar baik, engkau aman di tangan Tuhan. Engkau lukisan yang indah di mata Tuhan. Engkau lukisan yang mewah. Engkau tidak dipajang di dinding, tidak. Engkau tidak ditaruh di tempat yang sembarang, tidak. Tetapi engkau dipajang di telapak tangan Tuhan. Engkau ditaruh, diletakkan di telapak tangan Tuhan. Kenapa? Karena engkau begitu istimewa. Amin. Orang lain boleh tidak menganggap engkau istimewa. Terserah apa kata orang tentang dirimu. Tetapi saya mau yakinkan kepadamu bahwa kata Tuhan, hai si Theo, hai si Obed, hai si Krison, hai si Yuda, hai si Cornel, hai si Grace, hai si Messi, siapapun yang ada di rumah, dengar baik, engkau berharga di mata Tuhan karena engkau dilukis di telapak tangan Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita berharga di mata Tuhan? Karena setiap hari, setiap saat Allah memperhatikan kita. Ini luar biasa. Dikatakan dari firman Tuhan, tembok-tembokmu ada di ruang mata saya. Artinya apa? Setiap hari Allah memandangi kita.
Setiap hari Allah memperhatikan kita. Setiap hari Allah melihat kita. Kenapa? Tembok-tembok kita ada di depan mata Tuhan, kata firman Allah tadi. Artinya, karena kita ini dilukis di telapak tangan Tuhan, maka setiap hari, setiap saat, setiap waktu Allah memperhatikan kita. Allah melihat kita. Allah menjaga kita. Allah peduli kepada kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup saudara, hari-hari ini kita sedang mengalami tantangan yang begitu berat. COVID-19 ini begitu membawa dampak-dampak yang begitu luar biasa. Baik dampak terhadap ekonomi, kesehatan, bahkan mengganggu hubungan sosial, bahkan mengganggu pekerjaan kita, mengganggu aktivitas kita, mengganggu ekonomi kita. Bahkan mungkin ada teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita yang menjadi korban dari COVID-19 ini. Kita mungkin banyak kehilangan teman-teman, mungkin kita menghadapi banyak persoalan tantangan. Tapi dengar baik, jangan kecut hati, jangan kecewa, jangan engkau menjadi putus asa. Dengar baik, Allah tidak meninggalkan engkau. Allah tidak membiarkan engkau dalam masalah persoalan tantangan yang begitu berat, badai yang begitu dahsyat menerpa hidupmu. Dengar baik, engkau diperhatikan Tuhan, engkau dilihat oleh Tuhan, engkau ditolong oleh Tuhan. Karena setiap hari engkau berada di mata Tuhan. Setiap hari Allah melihat engkau, memperhatikan engkau. Dan dengar baik, ketika Allah memperhatikan engkau, maka Ia siap menolong engkau, siap memberkati engkau, siap membantu engkau, siap melindungi engkau, dan siap bersama-sama dengan engkau setiap saat dan setiap waktu. Oleh karena itu teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang sedang kau alami, ingat, engkau berharga di mata Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan malam ini meneguhkan kita, menguatkan kita, memotivasi kita, bahkan mendorong kita dari hari ini, dari saat ini, dari malam ini, besok dan terus seterusnya, akan membuat hidup kita yang berharga ini akan melakukan hal-hal yang berharga di mata Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga tidak ada seorang pun di antara kita yang mulai mengutuk dirinya, memaki dirinya, tidak menerima dirinya. No, dengar baik, dengan melalui firman Tuhan ini, engkau bersyukur tentang dirimu. Engkau katakan, Tuhan, terima kasih atas kejadianku. Terima kasih aku hadir di muka bumi ini. Aku begitu berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang melukis aku. Aku berharga di mata Tuhan karena Tuhan melukis aku di telapak tangan Tuhan dan bukan di tempat yang lain. Aku berharga di mata Tuhan karena setiap saat, setiap waktu Allah memperhatikan kepadaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah meneguhkan, yang sudah menguatkan, dan yang sudah memberkati kami malam hari ini. Kiranya semua teman-teman yang mendengarkan firman Allah dibangkitkan pengharapannya, dibangkitkan imannya, dibangkitkan rohnya, dan dibangkitkan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak akan takut, tidak akan bimbang, tidak akan gelisah. Karena mereka tahu bahwa mereka berharga di mata Tuhan. Dan setiap orang yang tahu mereka berharga di mata Tuhan, mereka akan terus bersyukur dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ya, teman-teman, ibadah kita sudah berakhir sampai sini, tapi jangan kecewa. Minggu depan kita ada ibadah online lagi ya. Jangan lupa saksikan ibadah online kita. Dan bagi teman-teman yang misalnya tidak online hari ini, bisa kok lihat siaran ulangnya di YouTube kita di Sahabat Koper GPDI Philadelphia. Dan sampai bertemu lagi minggu depan. Dadah guys.